Kenapa manusia sering lalai ketika beribadah, berkendara, bekerja, dalam melakukan aktivitas apapun ketika kita berkehidupan di dunia yang mengakibatkan kita mendapat celaka? Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya kepekaan terhadap diri sendiri dan kurangnya kepekaan terhadap yang ada sekitar diri kita ini. Nah, itu penting diperhatikan. Perhatikan apa yang ada di dalam diri kita ini, karena kadang-kadang pengerasa kita ini sudah mulai tumpul. Pengerasa, penglihat, pencium, pendengar. Mata kita kadang-kadang kurang pandangannya, telinga kita kadang-kadang kurang pendengarannya, pengerasa kita kadang-kadang kurang untuk merasakan segala sesuatunya. Bahkan pikiran kita kadang-kadang lemah sampai tiada dapat berpikir lagi karena terlalu banyak masalah, sampai-sampai melihat pergerakan kita dari posisi berjalan aja sampai-sampai kadang-kadang tersandung benda-benda yang mengakibatkan kita jatuh karenanya. Nah, jadi ada beberapa tips tata cara supaya kita terhindar dari lalai yang mengakibatkan kita celaka ketika kita berkehidupan di dunia. Yang pertama, perhatikan yang ada di dalam diri. Dari pengerasa, penglihat, pencium, pendengar, perhatikan pikiran kita dan perhatikan pergerakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, baru perhatikan yang ada di sekitar kita. Semampu kita, sebisa kita, agar kita terhindar dari kata lalai yang mengakibatkan kita celaka. Perhatikan yang ada di sekitar kita, dari benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Jadi ada dua kunci. Perhatikan yang ada di dalam diri, pengerasa, penglihat, pencium, pendengar, pikiran, dan pergerakan. Perhatikan yang ada di luar diri, yang ada di sekitar kita, dari benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Itu kuncinya supaya kita terhindar dari kita lalai, supaya kita tidak mendapat celaka ketika kita berkehidupan di dunia. Nah, jadi untuk pengertian dari lalai ini biasanya disebabkan karena kurang kuatnya pengerasa kita, penglihat, pencium, pendengar, kurang kuatnya pikiran kita sehingga sulit untuk berkonsentrasi, dan kurangnya kepekaan terhadap pergerakan kita sehingga kita sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang mengakibatkan celaka. Jadi ada beberapa tips, yaitu perbanyak zikir, tahmid, tahlil, tasbih, dan takbir. Jadi fungsi dari zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, apalagi kalau kita sambil berselawat terus menerus setiap harinya, membentuk perisai dinding gaib energi positif sebagai perisai dari energi-energi negatif yang ada di luar diri maupun yang ada di dalam diri. Jadi energi negatif kalau kita halo dengan energi positif ketika kita bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir, sholawat, zikir. Jadi manfaatnya sebagai benteng diri. Yang kedua, manfaatnya sebagai penguat pengerasa, penglihat, pencium, pendengar supaya kita tidak tumpul lagi, makin kuat, makin bagus. Apalagi bisa dilakukan tiap hari. Sebagai penguat jantung supaya kita tidak mudah terkejut. Nah, itu fungsinya dari keseluruhan tuh. Jadi bagi yang belum tahu fungsi tahmid, tahlil, takbir, tasbih, zikir, sholawat, fungsinya gasan penguat pengerasa, penglihat, pencium, pendengar, penguat pikiran supaya pengerasa kita bagus, kada karuan, kada gundah gulara. Jadi banyak-banyak berzikir, tasbih, tahmid, tahlil, sholawat, launnya sebagai penguat jantung supaya kita tidak mudah terkejut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.